Halo Sobat Gizi, selamat datang di Podsizitas, podcast edukasi gizi dan obesitas. Pada episode kedua kali ini, kita akan membahas asupan zat gizi makro dan diet rendah energi. Teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu asupan zat gizi makro dan diet rendah energi? Sebelumnya kali ini aku nggak sendirian loh, aku ditemenin teman aku yang namanya Mbak Dita. Oke, hai, perkenalkan nama aku Dita. Aku juga dari Prodi S1 Gizi Alma-Ata. Jadi kita berdua ini mahasiswa Prodi Gizi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Baik, kali ini kita akan menjelaskan yaitu apa itu zat gizi makro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan juga protein. Mungkin Mbak Dita bisa dijelaskan apa itu karbohidrat, lemak, dan juga protein. Oke Aris, jadi seperti yang diketahui ya, zat gizi makro tuh ada 3, karbohidrat, lemak, sama protein. Nah sebenarnya apa sih mereka bertiga ini, terus dari mana sih kita bisa dapat mereka gitu. Jadi untuk karbohidrat sendiri itu merupakan zat gizi makro yang utama ya, yang bisa membangun tubuh, menghasilkan energi gitu. Jadi zat gizi makro itu juga ada 3, yaitu ada gula, ada pati, dan juga ada serat. Nah gula sendiri dan pati yaitu memasok energi berupa glukosa, yaitu sumber utama untuk sel-sel darah merah, untuk otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan juga janin. Nah untuk glukosa dapat disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot, atau diubah menjadi lemak tubuh ketika energi dalam tubuh tuh berlebih gitu. Dan gula sendiri dapat ditemukan secara alami pada buah, susu, maupun hasil olahannya seperti keju atau yogurt gitu. Lalu untuk pati itu termasuk jenis karbohidrat yang lama gitu dicerna dalam tubuh karena perlu dipecah dengan enzim pencernaan. Pati sendiri secara alami dapat berasal dari beras dan hasil olahannya seperti mie gitu, bihun, tepung beras. Lalu ada berasal dari jagung, gandum, dan hasil olahannya yaitu seperti terigu atau roti. Lalu untuk serat sendiri itu jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna sebab tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan. Serat juga membantu memberikan perasaan kenyang, penting untuk mendorong buang air besar yang sehat dan menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Untuk serat sendiri secara alami itu dapat berasal dari sereal, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah. Itu untuk karbohidrat. Untuk proteinnya sendiri, protein itu merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lain. Protein ini ada 2 nih, yaitu protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani itu dapat diperoleh dari ikan, terus telur, daging unggas, susu, dan olahannya. Lalu untuk protein nabati sendiri itu dapat diperoleh dari biji-bijian, kacang-kacangan, seperti kedelai dan olahannya yaitu tempe atau tahu. Lalu untuk lemak yaitu merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Lemak adalah zat gizi yang padat energi, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Fungsi lemak sendiri di dalam tubuh yaitu sebagai sumber energi, membangun jaringan tubuh, perlindungan organ tubuh, dan juga untuk menimbulkan perasaan kenyang. Itu dia tadi untuk macam-macam gizi makro. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang macam-macam zat gizi makro, yaitu ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang porsi makan sehari. Berdasarkan data survei pada tahun 2014 yang menunjukkan sebesar 18,68% penduduk Indonesia itu berada pada tingkat sangat rawan pangan, di mana jumlah konsumsi penduduk adalah kurang dari 70% AKG atau angka kecukupan gizi. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2013 ini juga menyebutkan bahwa sebanyak 54,5% remaja mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan. Nah, hal ini sebenarnya bisa terjadi karena apa? Mungkin boleh dijelasin? Oke, jadi menurut pedoman gizi seimbang, jumlah yang kurang dan juga pola makan konsumsi yang salah, seperti menu makanan yang tidak seimbang atau kurang varian dalam makanan itu dapat menyebabkan asupan energi tidak tercukupi.
Lalu asupan yang rendah dari yang dibutuhkan oleh tubuh itu dapat menyebabkan cadangan energi yang terdapat di dalam tubuh dan disimpan dalam otot itu terpakai. Jadi keadaan ini jika berlanjut dapat mengakibatkan menurunnya prestasi belajar dan juga dapat menyebabkan penurunnya produktivitas kerja. Jadi kekurangan asupan energi ini bila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama akan mengakibatkan menurunnya berat badan dan juga keadaan kekurangan gizi yang lain gitu. Jadi untuk porsi makan sehari yang baik itu seperti apa ya Kak Dita? Untuk porsi makan yang baik dalam sehari itu menurut WHO sendiri tuh menganjurkan rata-rata konsumsi energi makan sehari itu 10-15% dari protein, 15-30% dari lemak, 55-75% dari karbohidrat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi selama sehari dianjurkan makan teratur tuh selama 3 kali sehari. Kan biasa banyak nih remaja yang makannya tuh cuman 2 kali sehari atau sekali sehari bahkan. Jadi dianjurkan tuh 3 kali sehari, yaitu makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Dan untuk pedomannya sendiri itu dari Kementerian Kesehatan juga ada, itu namanya isi piringku gitu. Jadi aturan pembagian makan dalam isi piringku tuh ada setengah porsi piring makan terdiri dari sayur dan buah-buahan yang beragam. Baru 1/3 dari 1/2 porsinya diisi dengan buah-buahan, 2/3 dari setengah porsi itu diisi sayuran gitu. Lalu untuk 1/3 dari porsi setengah piring yang lain itu diisi dengan protein seperti ikan, ayam, daging, atau kacang-kacangan yang lainnya. Dan lalu untuk 2/3 dari setengah piring makanan yang lain itu diisi dengan karbohidrat atau makanan pokok seperti kalau kita biasa makannya nasi, mie gitu. Baik, selanjutnya yaitu diet rendah energi. Nah, diet rendah energi ini merupakan diet yang kandungan energinya nih di bawah kebutuhan normal, yaitu cukup vitamin dan mineral, banyak mengandung serat yang bermanfaat dalam proses penurunan berat badan. Jadi diet ini membatasi makanan pada energi seperti kue-kue yang banyak mengandung karbohidrat sederhana dan juga lemak serta goreng-gorengan. Jadi prinsip dasar pemikiran utama diet ini adalah pembatasan energi sebanyak sekitar 500 sampai 1000 kilokalori dari kebutuhan sehari dengan mengurangi sumber-sumber energi yang berasal dari lemak dan juga karbohidrat. Nah, selain dianjurkan peningkatan pengeluaran energi melalui latihan fisik, diet rendah energi gizi seimbang yang memberikan banyak pilihan makanan yang dapat dikonsumsi, sehingga hal ini tercapai pemenuhan kebutuhan zat gizi dan penurunan berat badan secara bertahap. Nantinya hal ini akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk beradaptasi nih dengan perubahan pola makannya dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oke, jadi itu dia penjelasan kita tentang asupan zat gizi makro, yaitu yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Juga untuk porsi makan sehari yang sesuai dengan isi piringku menurut Kemenkes RI gitu kan. Lalu tadi juga ada dijelasin sama ini si Kakak Aris, itu ada diet rendah energi. Jadi diet rendah energi ini dikhususkan untuk orang atau individu yang mengalami kelebihan energi gitu atau kelebihan berat badan gitu. Itu bisa diterapkan pada individu tersebut gitu. Oke, aku rasa kita udah lama ya, udah banyak nih yang dijelaskan. Ya udah ngobrol banyak. Baik, itu tadi penyampaian atau pembahasan kita di episode kedua di Posisitas kali ini. Semoga teman-teman sekarang udah paham ya apa itu asupan zat gizi makro dan juga diet rendah energi. Ya, aku juga harap kalian yang mendengar ini juga bisa menerapkan isi piringku gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi harapannya nih teman-teman Posisitas yang mendengar podcast ini dapat menerapkan ya teman-teman apa yang kita sampaikan tadi, karena hal ini penting, apalagi topik pembahasan kita kan merupakan penurunan berat badan tujuannya, sehingga di mana asupan zat gizi makro ini dan diet rendah energi ini merupakan dua hal yang penting juga dalam menurunkan berat badan. Baik, demikian podcast kita pada kali ini. Saya Muhammad Aris dan saya Eka Ramadita. Cukup sekian di episode Posisitas kedua kali ini. Sampai bertemu di Posisitas
podcast Edukasi edukasi gizi Gizi dan obesitas Obesitas. di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.